Selamat datang, selamat bergabung di channel Garasan Turtle, channel yang membahas seputar hewan peliharaan. Di sini saya akan mengenalkan kepada teman-teman hewan peliharaan saya, yaitu kelomang. Kelomang ini saya peroleh dari luar kota, pengiriman dari luar kota yang kemarin dapat kiriman atau saya beli dari Surabaya. Dan ini kelomang saya ukurannya itu banyak ya, bervariasi ya, dari ukuran kecil sampai yang agak-agak gede. Untuk yang kecil itu seukuran jari-jari tangan orang dewasa, untuk yang gede ukuran jempol kaki orang dewasa. Untuk kelomang ini biasa di daerah Indonesia itu tersebar di pinggiran-pinggiran pantai, seperti pantai-pantai sebelah selatan ya. Selatan Pulau Jawa itu banyak sekali ya, tersebar ya, mulai dari pantai dari barat sampai ke timur, atau dari daerah Sulawesi juga ada, Banyuwangi juga ada, terus Nusa Tenggara Timur ada. Karena populasi kelomang di daerah sekitar pantai, khususnya di pantai selatan, ada juga daerah pantai utara, tapi daerah pantai utara itu daerah Kudus, Jepara kayak gitu ya. Ini karena populasinya banyak, itu sekarang menjadi bisnis yang menjanjikan ya untuk kolektor item atau pecinta hewan kelomang di Indonesia itu cukuplah banyak sekali. Kelomang ini untuk dijual biasa yang kecil-kecil itu untuk anak SD, terus anak-anak TK, kayak di taman-taman, daerah tempat-tempat wisata, atau juga ngumpul-ngumpulnya para bocil-bocil di daerah sini atau di daerah teman-teman ya. Mungkin ada yang jualan kelomang kayak gini ya, soalnya ini kan kalau kecil-kecil itu emang harganya terbilang murah, harganya itu terjangkau, sekitar 2.000 sampai 5.000 untuk yang kecil-kecil. Nah, untuk yang gede-gede ini biasanya dijual itu sekitar harga mulai 10.000 sampai ratusan ribu ya, tergantung jenisnya ya, karena kelomang ini mempunyai banyak jenis. Di antara lain itu ada jenis Ceonobita perlatus, terus rugosus, kayak Bevi manus, dan lain-lainnya. Masih banyak lagi jenis kelomang ya. Untuk kolektor item itu biasanya condong ngambil ke yang ukuran yang gede-gede ya, ukuran L atau XL atau double XL. Ada juga yang ukuran monster itu sangat gede sekali, tapi ini saya belum ada stok yang ukuran monster ya untuk kelomang ya. Mungkin teman-teman yang ingin flashback mainan edukasi yang dulu di era 80 atau era 90-an pasti tahu dan mengenal ya, ini hewan peliharaan. Dari kecil sampai orang dewasa itu menyukai hewan ini, karena di Indonesia cukup banyak peminatnya atau kolektor item untuk kelomang ini. Makanya menjadi peluang bisnis ini seperti jualan kelomang, bisa online atau offline ya. Offline itu seperti jualan di daerah pasar-pasar, terus di daerah pasar hewan itu maksudnya, itu pasar hewan, bukan pasar sayur ya, pasar hewan. Terus di tempat-tempat keramaian seperti pasar-pasar malam kayak gitu ya. Mungkin teman-teman kalau yang ingin memelihara kelomang bisa membelinya di area-area terdekat ya, karena itu sangat unik, lucu, dan menggemaskan. Tapi misalnya tidak menggemaskan ya,
ya nggak apa-apa, itu kan terserah teman-teman ya. Tapi saya juga suka kelomang ini, bahkan saya sekali ngambil itu sekitar 10 kilo, bahkan kadang lebih ya, tergantung permintaan dari pasar. Karena kelomang ini perawatannya cukup mudah. Misalnya teman-teman ingin memelihara kelomang itu bisa menggunakan wadah akuarium, bisa terus dikasih kokopit dicampur dengan pasir. Untuk kedepannya ntar saya review ya, cara setup kandang kelomang dan cara penataan tempat untuk kelomang. Kelomang ini perawatannya cukup mudah, itu salah satunya itu kondisi tempat atau wadahnya itu jangan terlalu panas, artinya itu harus lembab, bisa dikasih air-air dikit atau pasirnya itu bisa dibasahi pakai air ya secukupnya, tapi tidak usah banyak-banyak, cukup lembab saja, karena ini kelomang ini sukanya itu yang lembab, tidak yang panas-panas. Karena iklim di Indonesia ini ukurannya itu cukup subtropis, artinya itu ya panas ungkep. Untuk pemula saya rekomendasikan sekali ini untuk memelihara kelomang, karena umurnya itu lumayan panjang jika perawatannya itu tepat ya. Memelihara kelomang itu tepat, artinya emang benar-benar dirawat, melihara dari kecil sampai ukuran yang gede. Kita selain memelihara juga menyediakan cangkang kelomang cadangan ya, untuk proses pergantian dari cangkang yang lama itu, misalnya kelomangnya itu sudah nggak muat atau kebesaran atau tidak nyaman, itu ntar kelomang itu bisa pindah cangkang ke ukuran yang lebih gede atau yang lebih nyaman, lebih melindungi diri dia daripada panas atau predator di sekitarnya. Karena ini kelomang ini tidak mempunyai cangkang, aslinya itu memang dia kayak alien seperti itu ya, tidak mempunyai cangkang, menggunakan cangkang biasanya siput laut yang sudah mati, itu bisa digunakan untuk kelomang ya. Mungkin informasi yang saya berikan cukup sekian mengenai kelomang ya. Lain kali tunggu saja, saya akan memberi setup kandang kelomang atau tempat kelomang yang standar ya, untuk dipelihara ya. Mungkin cukup sekian dari saya, misalnya informasi yang saya sampaikan itu bermanfaat bagi teman-teman, mohon bantuannya like, komen, subscribe, dan share ke sesama pecinta hewan peliharaan ya, khususnya seputar hewan peliharaan kelomang ya. Terima kasih.